Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kita boleh kembali beribadah malam hari ini, sore hari ini. Bapak Ibu, kita sudah ada di minggu kedua di bulan Juli. Dan sebagaimana minggu lalu saya sampaikan, di bulan ini kita coba merenungkan perjalanan iman kita. Ya. Kita bersyukur bahwa oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan Allah, kita dapat menapaki perjalanan iman bersama-sama dengan Yesus. Amin. Ini perjalanan yang sangat luar biasa. Karena hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, yang akan ada di dalam perjalanan iman ini. Dan perjalanan iman ini akan menuntun kita pada kemuliaan kekal. Amin. Mari, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan. Dan pada kesempatan ini mari kita belajar bagaimana kita seharusnya tetap percaya, tetap beriman, tetap teguh di tengah badai gelombang kehidupan ini. Mari kita membaca di Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, tentunya kita tahu cerita ini. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Ya, diberi judul perikop Yesus berjalan di atas air. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang paling kita harapkan ya di saat kita ini belajar taat kepada Tuhan? Apa yang paling kita harapkan saat kita mau melakukan kehendak Tuhan? Ya, tentunya sebagian dari kita mungkin berharap ya, dengan ketaatan kita kepada Tuhan, dengan melakukan kehendak-Nya, itu akan membawa kita kepada hidup yang tenang, kepada hidup yang aman, kepada hidup yang lancar, yang baik-baik saja. Saya pikir itu juga tidak ada salahnya. Karena memang juga ada janji firman Tuhan, barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, maka berkat-berkat itu diberikan. Banyak juga orang yang berpikir kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita melayani, ya, kita memberi,
Kita berharap bahwa semua yang kita lakukan itu menjadi tiket ya, menjadi tiket menuju kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tiket menuju kehidupan yang tanpa hambatan. Itu kebanyakan yang dirindukan oleh orang saat dia belajar percaya, belajar taat. Nah pertanyaannya adalah apakah hidup kita akan berjalan mulus, ya, baik-baik saja, seperti yang kita inginkan saat kita sungguh-sungguh mentaati Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, realitanya seringkali justru sebaliknya. Itu realitanya. Ya, saya mungkin Bapak Ibu juga melihat bersama-sama dengan saya, ya. Ada jemaat yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh taat, ya, tetapi hidupnya penuh dengan tantangan. Menghadapi berbagai macam pergumulan. Orang ini sungguh-sungguh taat, mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan izinkan berbagai macam persoalan dia hadapi. Ya, ada hamba Tuhan yang setia melayani, jujur dia, tulus dia, setia memberitakan firman, tetapi dihantam dengan masalah keluarga yang begitu hebat. Kami banyak menangani itu Bapak Ibu. Ya, saya mulai tahun 2022 itu saya dipercaya menjadi sekretaris Majelis Daerah Jawa Timur. Jadi istilahnya saya ikut mengatur organisasi GBDI se-Jawa Timur. Ada 759 gereja GBDI di Jawa Timur ini. Ada banyak pergumulan. Ya, gereja-gereja yang sungguh-sungguh melayani, banyak pergumulan yang dihadapi. Ada orang percaya yang berdoanya sungguh-sungguh, murah hati, ringan tangan, menjadi berkat. Tetapi tiba-tiba didiagnosa dengan penyakit yang serius. Mungkin ada yang mengalami seperti itu di antara kita. Dan pada akhirnya banyak orang yang bertanya di dalam hatinya, kalau saya sudah taat, kalau saya sudah melayani Tuhan, kalau saya sudah berdoa, kalau saya sudah memberi, saya melakukan yang terbaik, mengapa saya masih saja menghadapi badai dalam kehidupan ini? Tadi pagi saya ceritakan, hari Kamis yang lalu saya menguburkan seorang gembala di Banyuwangi. Dia seorang yang setia ya. Sebelumnya ada yang bersaksi, ini dulu waktu masih mudanya setia sekali dalam setiap persekutuan, ibadah bersama. Tapi satu waktu dia di nyebrang jalan ditabrak saudara, sampai kakinya ini cacat. Pernah satu kali keluar dari mulutnya katanya, karena dia sudah tidak aktif beberapa waktu. Kenapa ya aku sudah melayani Tuhan? Kenapa ya aku sudah menginjil, memberitakan firman, Tuhan izinkan ini terjadi. Itu dialami oleh gembala saudara. Tetapi di akhir hidupnya dia setia lagi dengan kondisi kaki yang sudah maaf saya katakan mungkin cacat gitu aja ya, yang mudah. Orang bertanya, mengapa Tuhan? Sudah taat, sudah setia, tapi ada badai gelombang dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, teks yang kita baca ini menjawab pertanyaan kita itu. Ya, kita membaca tadi bagaimana para murid mengalami badai gelombang dalam kehidupan mereka. Bukan karena mereka salah jalan, bukan karena mereka tidak mentaati Tuhan, justru karena mereka mentaati Tuhan. Mereka disuruh untuk mendahului Yesus pergi ke seberang. Yesus yang memerintahkan mereka tidak komplain, mereka tidak, Tuhan bareng aja dah. Atau kalau enggak besok pagi aja kita jalan, enggak. Ketika Yesus memerintahkan mereka untuk menyeberang, mereka langsung menyeberang. Ada di jalan ketaatan Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Justru di tengah-tengah ketaatan yang mereka lakukan, angin sakal menghantam perahu mereka. Apakah Yesus tidak tahu kalau akan ada angin sakal? Tidak mungkin saudara. Sebab Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Amin. Dia Allah yang menjadi manusia. Tidak mungkin Yesus tidak tahu. Ternyata Bapak Ibu ya,
perjalanan iman itu tidak menjanjikan perjalanan kita akan selalu mulus. Atau cuaca cerah, tanpa gelombang, tanpa pergumulan. Tidak, Tuhan tidak menjanjikan itu. Tetapi yang pasti ada janji Tuhan yang harus kita pegang. Bahwa di tengah-tengah badai kehidupan, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus selalu hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bahkan mungkin saat-saat kita merasa sendiri, saat-saat kita merasa ditinggalkan, saat-saat kita tidak berdaya, seolah-olah Tuhan menjauh dari kita. Sesungguhnya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita, karena firman Tuhan mengatakan, Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Roh Kudus-Nya sudah dianugerahkan kepada kita. Amin. Bapak Ibu percaya ada Roh Kudus di hati Bapak Ibu Saudara? Sekalipun kita tidak melihat dengan mata jasmani, kita percaya ada hadirat Tuhan di pertemuan kita pada saat ini. Amin. Sekalipun mungkin bulu kuduk saudara tidak berdiri, saudara nggak merasakan sesuatu yang spektakuler, nggak melihat lidah-lidah api, saudara nggak melihat orang yang mungkin manifestasi, tapi percayalah Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Allah ada, hadir dalam kehidupan kita. Dia ada Bapak Ibu. Mari, saat ini kita akan belajar bersama-sama dari peristiwa ini. Bahwa ternyata iman dan ketaatan itu bukan tentang bagaimana kita akan menghindari badai kehidupan. Oh, aku mau setia supaya enggak ada masalah. Jangan salah. Ya, oh aku mau datang, aku mau hadir, aku melayani supaya enggak ada gelombang. Tidak, bukan soal itu. Kita setia, kita percaya, kita melayani. Bukan untuk menghindari badai, gelombang dalam hidup ini. Kita percaya, kita setia. Karena kita tahu Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah badai gelombang kehidupan seperti apapun juga, Yesus ada dan siap memberikan pertolongan. Inilah bentuk perjalanan iman kita yang sejati. Jadi sekali lagi mohon, jangan salah pikir. Yuk kita setia, supaya semua aman-aman saja, supaya semua lancar. Bapak Ibu itu menjadi harapan bagi semua orang, dan bukankah itu juga yang kita doakan selalu. Tetapi jangan kaget, kalau ada pergumulan tidak berarti Allah tidak mengasihi kita. Amin. Tidak berarti Yesus meninggalkan kita. Nanti kita akan belajar bahwa di tengah-tengah badai gelombang, disitulah sebenarnya iman kita dibentuk oleh Tuhan. Iman kita dikuatkan, iman kita diuji. Supaya iman kita muncul seperti emas yang murni dan layak menerima kehormatan. Mari ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama perhatikan bahwa iman itu tidak menjauhkan kita dari badai kehidupan. Bapak Ibu kecewa dengan kenyataan itu? Sekali lagi, iman itu tidak menjauhkan kita dari badai gelombang kehidupan. Bapak Ibu mau menerima kebenaran itu? Amin. Tidak kecewa? Halo? Wah, jadi ingat pujian lama saya. Tak pernah kecewa mengikut Yesus. Sekalipun badai, tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Bahagia di tengah-tengah pergumulan. Bisa? Halo? Tetap bersuka cita ketika ada beban persoalan? Lalu kita nyanyi apa lagi? Tak pernah kecewa buat selamanya. Bapak Ibu camkan baik-baik. Iman tidak menjauhkan kita dari badai kehidupan. Jadi jangan marah kalau ada sakit, penyakit, ada pergumulan. Jangan kita mengeluh, aku lebih setia, kurang opo aku Tuhan. Kurang percaya, nah gitu saudara ya.
ketika Petrus dia tenggelam. Hei orang yang kurang percaya. Itu sebabnya jangan membangun iman itu di atas dasar perasaan. Di atas dasar kondisi lingkungan, keadaan di luar hidup kita. Bangun iman di atas dasar firman itu yang kita belajar minggu lalu. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia seperti gunung Sion yang tidak akan goyang. Dan orang itu akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bukan orang yang percaya karena melihat, karena keadaan, karena perasaan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada firman-Nya. Jadi sekalipun iman tidak menjauhkan kita dari badai, kita tetap percaya. Karena di tengah badai, Dia ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu dikatakan, perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Apa yang kita baca dari kisah ini? Ternyata badai itu bisa datang meski kita sedang taat. Haleluya Bapak Ibu. Dulu seringkali orang bilang, oh lek kamu sakit itu kamu tuh enggak diberkati Tuhan. Siapa bilang? Haleluya Bapak Ibu. Ketika kita masih berdosa loh, Yesus memberikan dirinya untuk mati bagi kita. Enggak diberkati bagaimana? Dan bahwa sakit penyakit bisa dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk iman kita. Amin. Saudara, ini yang harus kita pahami. Mas, gerejamu enggak diberkati. Banyak masalah. Makanya kalau nyanyi, banyak perkara. Yang gimana lanjutannya itu? Nah, kamu enggak diberkati. Mengapakah harus terjadi di tengah ketaatan ini? Loh wis taat loh Tuhan. Contoh para murid. Murid tidak sedang memberontak. Ya saya tegaskan lagi. Dia tidak menolak perintah Tuhan. Dia tidak tawar-menawar. Barengai Po Gusti. Enggak. Langsung jalan saudara. Tetapi mereka menghadapi badai gelombang. Harusnya kan kalau Tuhan nyuruh pasti aman toh ya. Dijamin lancar, dijamin aman. Tapi realitanya tidak selalu seperti itu. Bahkan seringkali Tuhan sengaja menempatkan kita pada kondisi-kondisi sulit. Supaya iman kita bertumbuh dan berpegang kepadanya. Minggu lalu saya sampaikan, iman kita itu akan kelihatan, diletakkan di mana saat kita ini menghadapi pergumulan Bapak Ibu. Saat tenang-tenang saja ya, dalam suka duka aku kan tetap tersenyum, dompetnya sih tebel sakmin ya saudara. Lewis dompetnya tinggal sak lembar, nah mulai saudara. Banyak perkara yang tak dapat ku hadapi, tipis saudara. Tipis gak merah lagi saudara, abu-abu. Wah sudah mulai goyang sudah. Mana Tuhan? Mana Dia? Biasanya orang berpikir begitu. Nah apa yang diajarkan dari kisah ini Bapak Ibu? Ternyata ketaatan tidak membebaskan kita dari tantangan. Saya beberapa hari ini mimisan terus saudara. Saya bisa aja ngomong, Tuhan ya apa sih? Kurang apa aku ini? Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Saudara, ketaatan tidak membebaskan kita dari tantangan. Amin. Ada yang ngomong, oh lek Om Doni gak ada masalah, siapa bilang? Amin. Kalau mau tahu saya punya masalah, yuk kita duduk bersama-sama. Ya. Kesetiaan kepada Tuhan tidak membuat kita imun dari pergumulan, imun dari masalah. Malah perjalanan iman yang sejati seringkali
diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam pergumulan, bahkan saya boleh mengatakan berbagai-bagai macam penderitaan. Saudara tentunya ingat Yusuf, saya sudah khotbahkan itu. Yusuf seorang yang taat. Dia taat ketika disuruh oleh orang tuanya untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba. Tetapi dengan ketaatan itu dia hendak dibunuh. Dia dibuang ke dalam sumur. Dia dijual sebagai budak di Mesir. Dia dijual di rumah Potifar. Sebagai budak dia hidup taat. Dia tidak hidup dalam kepahitan. Tetapi dia difitnah oleh istri Potifar. Akhirnya masuk penjara. Tapi dia tetap taat, dia tetap setia. Tapi ingat saudara, akhirnya dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ayub kurang apa? Dia disebut sebagai orang yang saleh, orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi Ayub diizinkan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Harta bendanya dalam sehari habis, ludes. Anak-anaknya dalam sehari mati semua. Kesehatannya hancur. Sampai-sampai gatalnya dia kerok. Sampai luka yang sangat dalam. Istrinya sudah enggak simpati lagi sama dia. Istrinya menasihati supaya dia mengutuki Tuhan dan mati saja. Waduh, kata orang-orang sudah jatuh ketimpa tangga. Masih mending ketimpa tangga, saudara. Tapi ini ketimpa masalah yang begitu hebat. Apa yang salah dengan Ayub? Tidak ada yang salah. Dia berdebat dengan Tuhan, akhirnya bertobat dia. Tuhan, ternyata engkau adil, engkau benar. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Paulus, penginjil yang sangat ulet, yang sangat luar biasa. Banyak menderita, banyak membangun jemaat-jemaat yang banyak menumbuhkan iman orang percaya. Tetapi harus menghadapi penolakan, bahkan dari jemaat sendiri. Menghadapi aniaya, menghadapi tantangan, bahkan matinya martir. Siapa yang bisa mengatakan ada yang salah dengan Paulus? Enggak ada. Bapak Ibu baca seluruh kisah para rasul, surat-suratnya. Dia pelayan Tuhan yang sangat setia, tetapi menghadapi berbagai macam bahaya. Mari Bapak Ibu, jangan kecewa kalau kita menghadapi pergumulan hari-hari ini. Amin. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu jaminan yang harus kita pegang erat-erat. Kata pemazmur Daud, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, aku tidak cemas, sebab Tuhan beserta dengan aku. Amin. Itu jaminan yang tidak ada duanya. Sebab dengan Allah bersama-sama dengan kita, artinya pasti ada pertolongan. Tuhan tidak pernah gagal. Nah kemudian yang berikutnya, iman yang sejati itu terujinya bukan saat tenang Bapak Ibu ya. Tetapi saat kita ini terombang-ambing. Ya, saudara kalau saat tenang itu semua kelihatannya ramah kalau saat tenang ya. Orang kalau kenyang itu biasanya menyenangkan saudara ya. Makanya kalau kumpul sama orang kenyang itu wah enak seneng. Tapi cocok cedek orang lapar saudara ya. Bawaannya ngamuan saudara. Makanya kami kalau mau rapat, apalagi membahas masalah yang penting, kasih makan dulu. Setelah warak, tenang saudara. Masalah seberat apapun biasanya fine-fine aja tuh. Tapi kalau sudah kenyang, kalau sudah lapar, bahaya. Makanya teknik, salah satu teknik kalau mau rapat, mesti kumpul teman-teman. Bakso rek. Ojo om, soto wae, wis soto sembarang wis mangan. Ayo tambah. Mari ngono ngomong-ngomongan wis warek ya wis enak ae saudara. Tapi saat terombang-ambing di situ masalahnya Bapak Ibu. Iman yang sejati akan kelihatan saat di badai kehidupan. Ya, di atas perahu yang dihantam dengan gelombang itu, para murid tidak hanya diuji secara fisik, mereka itu para nelayan. Mereka sangat berpengalaman, tetapi lebih dari ujian fisik, mereka diuji secara rohani.
Di tengah-tengah gelombang yang begitu hebat, di tengah-tengah kegelapan malam, jam 3 pagi bayangkan. Sudah mulai sore sampai jam 3 pagi, gelombang terus menerpa. Iman mereka mulai goyah. Perspektif mereka udah mulai salah. Melihat Yesus dikira hantu. Melihat Tuhan dikira hantu. Orang yang ketakutan itu perspektifnya udah gak sehat. Banyak orang yang masih kacau balau karena pergumulan, tidak bisa diajak bicara, berpikir jernih Bapak Ibu. Apa yang kita baca di sini? Iman tidak ditentukan oleh kenyamanan, tetapi oleh iman yang sungguh-sungguh saat kita di dalam pergumulan. Amin. Apakah kita sungguh-sungguh berpegang kepada Yesus atau tidak? Apakah kita benar-benar berpegang kepada janjinya atau tidak? Itu sebabnya Yakobus mengatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 1 ayat 2. Ya. Sampai ayat yang keempat. Karena apa? Karena ujian atas iman itu mendatangkan ketekunan, menghasilkan ketekunan. Dan kalau kita terbukti tekun di dalam Tuhan, berkat dicurahkan. Apa itu berkat? Kedewasaan rohani. Amin Bapak Ibu. Iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh. Itu yang dipedulikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau ngasih berkat jasmani sama kita itu gampang. Enggak susah. Seperti orang tua mau ngasih uang ke anak itu relatif mudah ya dibandingkan dengan mewarisi iman, membangun keyakinan, membangun karakter, itu sulit. Kalau kita enggak berani seperti Allah, mengizinkan anak-anak kita untuk masuk pada gelombang kehidupan, anak-anak kita enggak pernah tumbuh dewasa. Saudara, orang-orang seusia saya ini ya, enggak tahu generasi apa namanya itu disebut baby boomers. Ya kita ini masa remajanya ini penuh dengan pergumulan. Mainnya enggak ada HP-HPan. Mainnya layangan, saudara ya. Mobil-mobilan dari gedebok pisang, dari buah jeruk ya. Tantangannya hebat, tapi itu membentuk karakter. Anak sekarang ya kecenderungannya lebih lemah karena bergaulnya dengan dunia maya. Apalagi kalau sudah lihat Luna Maya, bahaya. Suka di panggonan wingit, saudara. Kapan hari saya lihat di jalan itu panggonan wingit, Luna Maya. Ngerinya saudara ya. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi badai dalam rumah tangga. Badai dalam pekerjaan, badai dalam pelayanan, mungkin soal kesehatan. Jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita. Jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak mencintai kita. Jangan saudara. Mari kita percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kedewasaan rohani kita. Amin. Sedang membangun iman kita. Sedang menjadikan kita pribadi yang kuat, yang teguh, yang sungguh-sungguh meletakkan iman kita di atas dasar kebenaran. Saudara akan menjadi pribadi yang teguh, akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Kokoh seperti gunung Sion. Karena mengakar kepada Yesus, mengakar kepada firman. Jangan goyah, Allah di pihak kita. Allah pasti membela kita. Jangan gentar sedikit pun. Ingat bahwa badai kehidupan itu bukan tanda ketidakhadiran Tuhan. Tetapi bisa jadi itu kelas khusus untuk kita Bapak Ibu ya. Ya, ada banyak pelajaran yang tidak kita dapat di gedung gereja seperti sekarang ini. Yang kita dapat di dunia nyata, di kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang tidak saya pelajari pada waktu saya sekolah teologi. Baik di strata 1, strata 2, strata 3. Tetapi saya banyak belajar di tengah-tengah badai gelombang kehidupan. Dan itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Amin.
Makanya jangan kecewa. Kalau iman, kepercayaan kita tidak melepaskan kita dari berbagai macam badai gelombang kehidupan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, di tengah-tengah badai gelombang kehidupan yang kita hadapi, mari iman yang sejati itu memandang kepada Kristus. Iman yang sejati itu memandang kepada Allah, bukan kepada badai, bukan kepada masalah. Ini yang diajarkan dari kisah ini. Ya, saya membaca lagi beberapa ayat. Ya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau ada masalah, pandang Yesus. Amin. Lihat Yesus, pandang firman, jangan lihat yang lain. Yesus berkata, aku bukan hantu, aku Tuhanmu, aku juru selamatmu. Don't be afraid, jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah. Lalu apa yang terjadi? Ketika Petrus sudah berjalan ya di atas air, lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Iman yang sejati enggak pandang masalah, tetapi pandang Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dalam badai gelombang, saudara lihat gelombang, lihat besarnya persoalan, saudara enggak akan kuat, jatuh. Tapi kalau lihat Tuhan, kita akan tetap berjalan teguh. Amin. Satu waktu saya kecil, saya ini keseimbangan saya kurang bagus saudara ya. Kalau udah bermain sama teman di sawah gitu ya, di galengan gitu ya. Orang-orang yang pandangannya lurus ke depan itu jalannya enak aja. Apalagi kita sudah lewati sungai ya, kemudian jembatannya itu hanya satu bambu besar begitu. Saudara, teman-teman enak aja. Nek. Kalau saya lihat bawah, kok jerune ya. Ngene-ngene saudara. Ayo Don, ojo ndelok bawah, lihat depan. Lihat depan. Bisa saudara. Saudara kalau kita ada di ketinggian, saudara harus menyeberang ke jalan yang sempit, jangan lihat bawah saudara. Saya ini fobi juga ketinggian. Makanya saya enggak punya rumah tinggi. Kalau udah lihat ke bawah gitu langsung zet, gini, pusing saudara. Saya juga fobi ruang sempit saudara. Kalau udah masuk ruang sempit itu, waduh rasanya kayak kaku semua. Saya pernah diinapkan di sebuah kamar hotel yang sempit, nggak ada jendela, nggak bisa tidur saudara. Rasanya kayak terhimpit, sesek gitu. Orang punya masalahnya masing-masing. Tetapi setelah saya menguasai diri ya, sudah saya nggak lihat tembok. Saya nggak lihat tembok itu. Saya tenang, pandangan saya ubah, pikiran saya atur. Bisa itu. Setiap ada masalah, kalau kita memandang masalah, apalagi masalah itu besar, hidup kita akan goncang. Tapi kalau memandang Yesus, kita tidak akan pernah goyah. Amin Bapak Ibu. Ini kebenaran. Lihat, pandangan yang salah itu menghasilkan ketakutan. Petrus melakukan sesuatu yang luar biasa saat dia percaya, saat dia beriman. Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Ya, mari ke sini. Dia pasti melihat Yesus karena dikatakan Petrus mendapatkan Yesus. Dia melihat Yesus. Tapi ketika dia sudah sadar, sudah mulai lihat, loh ini air ini. Masalah ini. Ketika fokusnya air, tenggelamlah dia. Makanya jangan sekali-kali mengalihkan pandangan kita kepada masalah. Pandang saja kepada Yesus. Amin. Amin. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Amin. Saudara,
Kalau enggak pandang Yesus, capek loh saudara melayani itu. Capek loh setia ini ya. Ada banyak orang yang ngomong, nang gereja oleh opo, di omah kumbahane akeh, lebih baik umbah-umbah. Sore-sore ini kan makan gedang goreng di omah enak, oleh opo. Pandang saja kepada Yesus. Amin. Dia yang penuh cinta. Lah khotbah ngapain suwe-suwe gak ono ameni. Pandang saja kepada Yesus. Kan gitu saudara. Saya lihat respon ya, saya enggak khotbah. Mangkal saya. Saudara kalau ngajak ngomong anak lalu gak diperhatikan, mangkal enggak saudara? Pandang saja kepada Yesus. Semua punya pergumulannya. Ya, lihat. Petrus melakukan hal yang sangat luar biasa saat dia memandang kepada Yesus, tetapi terjatuh tenggelam saat dia mengalihkan pandangannya, Bapak Ibu. Kebenarannya apa? Iman itu akan bertumbuh ketika kita hanya mengarahkan hati kita kepada Yesus. Amin. Tetapi kita akan goyah ketika kita melihat besarnya persoalan, besarnya masalah. Aduh cek capek ya. Saudara, saya ini sering kali dalam perjalanan jauh. Ya kata Pak Chandra ini saya sopir AKDP. Antar kota dalam provinsi. Bukan, oh enggak ya. AKAP saudara, akap saya ini. Antar kota, antar provinsi. Kalau saya memandang kepada tujuan, aku mau pelayanan, aku mau menjadi berkat, aku mau melayani Yesus, jalan aja enak. Tapi kalau sudah lagi, boci adoh ngawi ya, mulai Buddha enggak mayo. Duh tak tugas noe wong liya wis ngapain harus aku. Kayak kemarin, mau ke Banyuwangi. Aduh ku mitir katane ada yang longsor. Wis enake ya apa ya? Wis wong Banyuwangi ae. Wis gak iso Pak. Aduh, malas saudara. Tapi kalau kita memandang Yesus, kita akan tetap berjalan. Amin. Amin. Saudara mau ke gereja hujan, delok udan, gak budal saudara. Tapi pandang Yesus. Kalau saudara cinta Yesus, saudara akan tetap jalan. Amin. Itulah caranya. Contoh yang lain, saudara tentu ingat Elia ya, saya sudah khotbahkan itu beberapa waktu yang lalu, mungkin pagi, karena khotbah saya pagi sore beda, tapi temanya sama. Ya, Elia itu imam besar di Gunung Karmel Bapak Ibu. Tetapi goyah sangat saat dikejar, saat diancam oleh Isabel. Itu di 1 Raja-Raja pasal 18 dan 19. Di Gunung Karmel saat Elia memandang kepada Allahnya, dia menghadapi nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal, dikalahkan dengan iman yang penuh. Ketika dia berseru, api dari langit turun membakar korban persembahannya. Tetapi setelah kemenangan, ketika dia mendengar ancaman Isabel bahwa dia akan dibunuh, dia enggak lihat lagi kepada kuasa Allahnya, kepada Allahnya. Dia melihat masalah, dia lari ke padang gurun. Bahkan dia ingin mati. Elia ingin mati, saudara. Kenapa? Lihat masalah. Ini persoalan. Jadi iman bisa tergoncang bila kita fokus pada ancaman. Bila kita fokus pada pergumulan. Daripada kita fokus akan kasih Allah, kehadiran Allah, kuasa Allah dalam kehidupan kita. Tetapi luar biasa, Tuhan menuntun Elia kembali lewat kelembutan dan pewahyuan baru. Pada waktu dia Tuhan aku mati aja, Tuhan menepuk pundaknya. Mangan sih, suruh makan saudara, ayo makan dulu. Lalu dia sanggup berjalan dan melakukan pelayanannya lagi. Amin Bapak Ibu. Jangan lihat masalah. Tapi lihat Yesus, selalu ada pertolongan, selalu ada kekuatan. Ingat bangsa Israel, ya saat iman mereka berjalan di laut yang terbelah, tetapi goyah saat gak ada air. Lupa bahwa Allahnya sudah membelah lautan menjadi tempat mereka berjalan. Mereka berjalan di tanah yang kering oleh karena kuasa Tuhan. Tetapi goyah di padang gurun hanya karena gak ada air. Seolah-olah
sudah tidak ada pertolongan, mereka menggerutu. Mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Apakah Tuhan menghendaki kita mati di padang gurun ini? Ingat, pengalaman iman kita di masa lalu tidak menjamin kita kokoh, tidak menjamin kita teguh kalau kita tidak memelihara mata rohani kita kepada Yesus. Amin. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya kita harus memandang kepada Yesus. Saudara ingat Marta ketika kakaknya Lazarus mati. Yesus datang kepada Marta. Dan ketika Yesus mau datang ke kuburan itu, percuma Tuhan, sudah 4 hari, sudah busuk. Tapi dia bertanya kepada Marta, percayakah engkau kepadaku? Aku percaya Tuhan, aku percaya Lazarus akan bangkit pada saat kebangkitan orang mati. Padahal dia tahu siapa Yesus. Tapi dia fokus kepada mayat yang sudah 4 hari di dalam kubur. Nggak mungkin Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Lalu dia berkata apa? Lazarus, keluarlah. Dan sungguh apa yang terjadi? Mayat yang 4 hari dalam kubur hidup kembali. Amin Bapak Ibu. Kalau sudah lihat masalah nggak akan percaya Yesus. Nggak akan ada kekuatan dalam hidup kita. Makanya kita butuh firman setiap hari. Kita butuh dekat dengan dia, kita butuh intim dengan Yesus. Jangan sampai pikiran kita dibingungkan dengan berbagai macam informasi yang kita terima. Saudara bayangkan saja, saudara bangun, saudara kerja, saudara di luar 8 jam, ya 12 jam, 16 jam, lalu tidur, sisanya berapa? 8 jam tidur, 16 jam melek dengan informasi dunia, pergumulan sekarang. Saudara nggak punya waktu duduk di kaki Tuhan dalam doa. Saudara nggak pernah baca firman. Saudara nggak kebaktian, nggak dengar firman Tuhan. Hidupmu pasti akan goyah. Karena dunia mengarahkan kepada persoalan. Dunia menuntun kepada kebimbangan. Tetapi firman mengarahkan hati kita kepada Allah. Itu yang kita butuhkan. Makanya setia. Ya, setia. Jangan meremehkan doa, jangan meremehkan pembacaan firman, jangan meremehkan ibadah. Ya, seringkali karena kita meremehkan itu, kita kehilangan perspektif kita tentang Yesus. Kemudian fokus kepada Yesus itu menentukan keberanian kita. Amin Bapak Ibu. Ya kita semua menghadapi badai lah seperti Petrus. Masalah keluarga kadang sulit diatasi. Kalau sudah hati ini sudah dingin gitu ya. Kayaknya enggak ada masalah. Apalagi kita memendam kepahitan yang dalam. Oh sudah enggak ada masalah. Kalau sudah pandang Yesus ada perubahan hidup. Amin. Tuhan itu bisa melembutkan hati orang. Amin. Bisa mengubah kehidupan. Seperti batang air di tangan seorang raja, demikian Allah itu mengalirkan hati seseorang kepada tempat yang dia mau. Allah itu berkuasa. Mungkin masalah ekonomi, tantangan pelayanan, penyakit, kecemasan masa depan. Yang membuat Petrus melakukan hal yang besar karena dia memandang kepada Yesus. Yang membuat Petrus tenggelam adalah karena dia melihat kepada persoalan. Bapak Ibu, fokus menentukan keberanian. Orang yang percaya hatinya dijagai dengan damai sejahtera Allah. Amin. Bapak Ibu ingat Daud ya ketika berhadapan dengan Goliat, bangsa Israel ketakutan. Tetapi Daud tidak sedikit pun ada rasa takut. Karena ada 2 cara pandang yang berbeda. Bapak Ibu bisa membaca di 1 Samuel pasal 17 nanti di rumah. Saul pada waktu itu, bahkan seluruh tentara Israel melihat Goliat, melihat raksasa yang setinggi lebih dari 2 meter. Bayangkan, lebih dari 2 meter. Dengan tubuh yang gagah, dengan otot-otot yang luar biasa, ya. Bersenjata lengkap, memakai ketopong, memakai perisai, membawa pedang,
Ada pembawa tombaknya juga. Ketika diejek oleh Goliat, ayo kirim satu orang yang terkuat pada kamu. Mari kita bertarung 1 lawan 1. Yang menang memimpin, yang kalah tunduk. Mereka takut, mereka lari karena mereka lihat Goliat, tetapi tidak dengan Daud. Memangnya masalah kalau kamu gede? Memangnya masalah kalau pedangmu segede itu? Memangnya masalah kalau kamu bawa perisai? Karena aku datang bersama dengan Allah yang hidup. Aku datang dengan Tuhan semesta alam. Amin Bapak Ibu. Apa yang tidak dapat dikalahkan oleh Tuhan Allah kita? Bangsa Israel loh, bangsa yang kecil, ndablek mana saudara. Tapi bersama dengan Allah mereka bisa jadi bangsa yang besar. Bangsa yang kuat. Bahkan sampai hari ini kita melihat bukti nyata dari janji Allah. Goliat tidak fokus pada besarnya musuh. Tapi dia fokus kepada Allah. Allah yang maha besar itu. Apa yang dia katakan? Siapakah orang Filistin yang congkak ini, yang banyak mulut ini? Yang sombong ini, yang berani mencemooh Allah Israel, Tuhan semesta alam. Aku akan membungkam dia. Kan begitu saudara. Beda perspektif, beda sudut pandang. Dan apa yang terjadi? Daud juga mengingat karya Allah di masa lalu. Apa kata Saul? Kamu apa bisa? Imut-imut kayak gitu. Kayak pendeta Doni itu imut. Masa bisa kamu lawan Goliat? Alah, gaya kamu. Tuhan yang telah melepaskan aku dari mulut singa. Yang melepaskan aku dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan si Goliat ini. Amin Bapak Ibu. Mengingat Tuhan pertolongannya yang besar. Kalau saudara tidak membiasakan diri dengan hidup seperti itu, saudara akan lemah, loyo. Kita nggak akan kuat menghadapi Goliat dalam kehidupan kita. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan Allah. Daud tidak mengandalkan pengalamannya sendiri, dia mengandalkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Ingat, fokus itu menentukan sikap. Fokus itu menentukan keberanian kita. Mari Bapak Ibu, fokus terus sama Yesus. Amin. Ya, supaya kita menjadi pemenang seperti Daud. Supaya kita tidak tenggelam seperti Petrus. Ya, di tengah-tengah badai, jangan habiskan waktu untuk mikirin masalah. Yopo masalah ini? Jangan, tapi habiskan waktu untuk berdoa. Habiskan waktu untuk bicara dengan Tuhan. Saat gelombang datang, seperti Petrus, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Dan Tuhan tidak berlambat-lambat. Dia bersegera menolong Petrus sehingga dia selamat dari kematian itu. Mari Bapak Ibu, kita mengarahkan fokus yang benar. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ini penghiburan yang luar biasa. Ternyata orang yang gagal atau iman yang gagal itu masih dapat diselamatkan. Amin. Masih dapat dipulihkan. Ada pengharapan di dalam Yesus. Ketika Petrus mulai tenggelam karena dia tidak lagi memandang kepada Yesus, dapat dikatakan dia gagal, imannya gagal, fokusnya teralihkan, berubah dia. Sehingga dia hampir tenggelam, tetapi saat dia sadar dan meminta pertolongan Tuhan, dia dapat diselamatkan. Petrus gagal Bapak Ibu, tetapi Petrus tidak dibiarkan binasa. Ini kasih Allah kita yang besar. Amin. Kadang dalam hidup ini kita juga mengalami begitu banyak kegagalan ketika kita sudah mengalihkan pandangan kita dari firman. Kita mulai memandang dunia, menginginkan sama seperti dunia. Kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita suka cara-cara duniawi yang menyenangkan daging. Kita mulai meninggalkan persekutuan yang murni, tapi kalau kita sadar, kita dapat dipulihkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini penting.
Ketika kita mengakui kesalahan kita, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, yang remuk jiwanya. Dia menyelamatkan orang-orang yang mengakui kesalahannya. Dan yang sungguh luar biasa, Tuhan itu lebih cepat menolong daripada kita berseru. Karena sebelum kita berseru, Tuhan sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Amin Bapak Ibu. Dia menolong sesungguhnya tidak menunggu seruan kita. Sesungguhnya tidak menunggu seruan kita. Tetapi Tuhan mau juga kita berseru supaya apa? Supaya kita sadar akan kondisi kita. Sadar akan kebutuhan kita kepada pertolongan Allah. Ayat 31. Lalu segera Yesus, ya dikatakan, segera Yesus menolongnya, mengangkatnya. Artinya apa? Tuhan itu siap menolong kita. Bahkan sebelum kita selesai menjelaskan keadaan kita, dia cuma bilang, tolong aku Tuhan. Bukan, tolong aku Tuhan, aku kecemplung, nanti disantap sama paus, disantap sama hiu, dia gak sempat cerita seperti itu. Tapi di laut gak ada piranha ya, karena piranha ikan tawar. Gak sempat menjelaskan persoalannya, hanya tolong Tuhan. Tuhan tahu menyelesaikan setiap pergumulan kita, amin. Kadang kita hanya perlu berdoa, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Enggak usah jelaskan, Tuhan masalahku ngene lho Tuhan, sesuk iki aku ate ngene tapi enggak iso. Lho iki sik kurang, sok mben ngene Tuhan. Iki lho piye, si A ngene si B ngene. Saudara, belum tak cerita dan masalahnya tambah gede. Haleluya. Teriak aja minta tolong. Tuhan juga enggak suka doa yang bertele-tele. Amin Bapak Ibu. Tapi doa dengan iman, doa dengan jujur, tulus, doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Engkau akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Kita ini kan senengannya jopa-japu ya. Lek gak dikonokno gak puas saudara ya. Om Doni lek doano kok gak tahu numpangi kepalaku dengan tangannya ya. Saudara ini banyak virusnya saudara. Rasanya gak diplek, ini kok gak puas gitu. Apa perlu dikampleng gitu, plak sembuhlah kamu. Mulai pendetaku aku diuyak-uyak, diolesi pipiku, sing loro. Genit banget. Ada waktunya. Karena memang ada sesuatu yang memang butuh itu, tetapi kita hanya perlu teriak, Tuhan tolong saya. Tuhan pasti tolong kita. Amin Bapak Ibu. Kadang kita ini terpengaruh dengan dunia. Apa yang pengalaman orang itu bukan untuk kita, tidak selalu untuk kita. Jok melok-melokan kata orang Jawa, torok buntek. Kalau dia sembuhnya disiram pakai air zam-zam, kita mau minta yang sama. Enggak bisa. Minum air unta sekaligus supaya sehat. Kan begitu. Halo? Hanya Yesus pertolongan kita. Amin. Biar dia yang menentukan caranya. Biar dia yang bertindak. Jangan lihat cara, Tuhan itu berkuasa. Hanya dengan berfirman, dia menjadikan seluruh alam semesta ini. Amin. Kok kita mau minta Tuhan sing aneh-aneh? Haleluya Bapak Ibu. Mari, Tuhan siap menolong kita. Makanya di Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ini janji Tuhan. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan iman sedang goyah? Pernah jatuh karena keraguan-raguan, kecemasan, keputusasaan. Kabar baiknya, Tuhan tidak menuntut iman kita sempurna dulu baru dia menolong kita. Dia menuntut kesadaran kebutuhan kita akan Tuhan. Dia siap mendengar dan menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangun iman yang seperti itu. Berseru dengan tulus. Berseru dengan kejujuran. Mari, ya sebagai penutup dari khotbah ini. Saya mau menegaskan iman tidak menjauhkan kita dari badai.
tetapi memampukan kita tetap teguh menghadapi berbagai macam badai gelombang dalam kehidupan kita. Amin. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Iman itu memerlukan fokus yang benar. Fokus kepada Yesus, bukan kepada masalah. Saudara nggak akan kuat kalau fokusnya kepada masalah. Fokus yang benar adalah Yesus. Amin. Dan iman yang sempat gagal sekalipun masih dapat dipulihkan oleh Tuhan. Apa kata Tuhan, kata firman di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, kegagalan kita, pelanggaran kita, Allah itu setia dan adil. Allah itu akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Semangat di dalam Tuhan, amin. Tidak kecewa, tetap teguh dan lihatlah pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sama-sama kita